Sebenarnya apa sih yang dimaksud sertifikat pilot drone itu sendiri? Operator drone itu sudah memiliki kompetensi. Tapi kalau sertifikat drone ini juga ada persisnya gitu. Ada 12 pengetahuan penerbangan tuh yang itu juga kita pakai simulator dulu. Di tebing yang ketinggiannya berapa meter gitu-gitu juga berarti? Iya, kalau kita remote-nya ke kiri, drone-nya malah ternyata ke kanan kan. Oh iya. Maksudnya dasar hukumnya ada di PM 37 tahun 2020. Ada batas maksimalnya di ketinggian berapa gitu-gitu sampai Restricted area yang dibatasi. oh iya. Mas ini bisa nggak sih diperagain terbang gitu? Nggak bisa. Nanti kira tuh bisa nggak diambil alih sama Iya, yang satunya gitu? Iya benar. Tes pertama gagal. Iya. Ya sampai dia bisa gimana ya? Oh, Kalau berarti yang ada- baru nerbang ini kadang memegang joystick aja. Iya. Membawa beberapa manfaat strategis. Kalau voltasenya udah nggak imbang antara sel itu kan bisa potensi cut off di atas. Nggak habis ini langsung beli aja. Itu kesehatan baterai di Ini remote informasi atau di drone? baterai. Nah, ini visual observe ini yang ngamatin drone-nya ini sama lingkungannya. Barangkali ada pohon. Ada apa aja tuh? Kayaknya banyak banget tombol-tombol. Iya, ini rem Atau bisa terbang sedikit, agak resiko tapi ya. sangat. Ini joysticknya kita ke Atasin coba mas. drone-nya biar balik lagi otomatis Tanpa harus kita operasikan. tanpa kita harus operasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana Minta Darat, kembali lagi di podcast CLBK, Cerita Lama bersama kami. Oke, hari ini Mas Lukas, kita tuh kehadiran salah satu pilot drone dari BPTD kelas 2 Sumatera Barat. Salah satunya lah ibaratnya. Oh, pilot andalan Iya, berarti. Pilot andalan. Namanya itu Mas Gani. Kebetulan beliau itu pernah jadi narasumber kita. Oh iya, episode 1 ya. Pak? Episode Ya, 1, episode ya. 1 Kak, ya. Episode 1 itu episode apa sih? Apa itu waktu itu? Mas? Bahas apa sih Mas kita waktu itu? Seleksi CPNS. CPNS. Oh ya. iya, yang jalur umum sama jalur pola pembibitan ya Mas ya. Ya. Kalau kali ini kita akan membahas apa nih kira-kira? Terkait pengalamannya Mas Ganis itu untuk mendapatkan sertifikat drone, pengalamannya, Oh, pengalaman Mas. Jadi kita tuh di sini lebih ke mengulik tahapan-tahapan Mas Gani untuk mendapatkan sertifikat drone itu sendiri. Jadi Mas pilot Lukas. tadi ya, Kak, ya? Iya, pilot. Oh ya, sebelumnya minta maaf ya, Lukas minta maaf. Di sini mungkin suaranya agak aneh karena nggak enak badan. Oh, iya, Masih nggak enak badan. Itu Iya. Beneran gak Masih- enak badan atau? Iya, nggak enak badan kan iya, sekarang iya. posisi lagi pancaroba ya Mas ya. Mas Gini bener kan? Iya. Pancaroba. Iya, teman-teman. Satu sisi Kadang panas, kadang dingin. Iya, Iya, asik. Yang gitu ya. iya meriang, merindukan kasih sayang. Saya. Lanjut Kak Adi. Oke Mas Gani, boleh dong kita nyapa teman-teman yang ada di kamera dulu dong. Halo Halo semua, ya. Gimana Mas? Kita langsung ke topik pembahasan hari ini aja ya terkait Untuk pengalaman menghemat Mas waktu. Gani untuk menghemat Menghemat waktu. waktu. Oh iya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sertifikat pilot drone itu sendiri dan mengapa hal ini tuh penting di Indonesia? Langsung aja ya. Ya, boleh. Sertifikasi pilot drone ini adalah bukti resmi bahwa seorang operator drone itu sudah memiliki kompetensi, keterampilan menggunakan drone, Ya. pengetahuan keselamatan, pengetahuan ruang udara penerbangan juga. Bukan sekedar bisa menerbangkan drone, tapi Ah. paham juga tentang aturan, prosedur, dan etika dalam menggunakan drone itu. Oke, jadi di sertifikat ini tuh lebih ke menunjukkan gimana kita mahir dalam inilah Ya, edukasi menerbangkan dan drone ini. iya terkait keselamatan. Iya, gitu bukan ya. hanya sekedar bisa nerbangin, tapi memang dia sebagai Tahu dasar-dasarnya lah. Iya, tahu pengetahuan dasar-dasarnya, tahu dasar-dasar dasar-dasar. Ya. penerbangan juga. Dasar-dasar penerbangan. Kan pilot asik. Pilot, Kan ya. berarti ini panggilnya cap atau iya, cap kan. Oh iya. Cap Kayak tuh pilot beneran. Oh, kan juga pilot tapi kan Iya cap kan, nggak apa-apa lah dipanggil. iya, cap ya. istilahnya kan apa ya? Apa? Sebenarnya kan Gelar. Apa? Iya, gelar sih, Gelar iya kan. Pilot. Beda lah. Ya, hormat dulu. Pilot juga ada lisensinya kan? Iya. Drone juga ada lisensinya. Kan ini ibaratnya SIM berarti kan ya, Mas ya. Ya, Atau sertifikasi ini kayak SIM gitu. SIM gitu, kecil bentuknya. Ada contohnya nggak Mas? Ada contohnya nggak Mas? Ada gini. Ada dia bentuknya dokumen. Oh, berarti Oh, nanti dokumen bisa itu. ditampilin di sini atau Ya, gimana? contohnya ya bisa. Ya kayak SIM kendaraan lah. Oh, SIM kecil berarti dong. Tapi kalau sertifikat drone ini juga ada per cc-nya gitu, Mas.
Maksudnya gimana? kan ini kan Oh udah iya. drone kecil lah. Iya, Ya kan? benar. Drone kecil. Oh. Kayak motor, kalau motor kan Iya. dulu kan ada tuh 150 SIM C biasa. Nah. Di atas 250 ya. ya. SIM C2. C2 atau C2 iya gitu lah. Ada Itu kan, kelasnya ya, gitu. ada kelasnya. Ada Kan kelasnya. sekarang kalau kita lihat perkembangan zaman kan drone ada yang bisa dinaiki tuh yang buat pertanian tuh. Mm-mm. Yang gede-gede tuh. Nah, itu sertifikatnya sama, sedunia sama atau maksudnya ada Satu kelas-kelasnya tok nggak gitu, sih? Atau standar nasional Indonesia gitu. Gimana tuh? Saya rasa sama ya. Soalnya kemarin waktu pelatihan juga pakai yang kecil, juga pakai pakai yang yang kecil. di atas 250 gram. Mm-mm. Oh, Nyatanya tetap Tetap sertifikatnya tetap itu sama aja. sertifikatnya gitu. itu. Oh, berarti nggak mandang ya berarti? ya? Iya. Berarti emang buat menjadi cap. Kan intinya kan ada 12 pengetahuan penerbangan tuh yang dipelajari 12 Iya. pengetahuan penerbangan. penerbangan. Banyak ya ternyata. Iya juga ya banyak. Itu Di perlu luar belajar itu yang berarti. kelas teorinya ya, Kelas teori. di luar keterampilan menggunakan drone-nya sendiri itu ada 12 pengetahuan penerbangan yang harus Waktu itu drone-nya juga sama merek ini. waktu pengambilan Atau sertifikat itu kan diuji dong. Iya. Nah, pakai drone yang ini atau speknya lebih susah mungkin Iya. dalam di mengoperasikan. Kan atas, kalau- di atas ini sih kalau lihat di atas. speknya ya. Iya. Ada yang kemarin yang kecil itu Mini 3 Pro sama Mavic 3. oh lebih enak berarti Mas ya. Terus sebelum pakai yang asli juga kita pakai simulator dulu. Oh, simulator kayak di komputer gini berarti. Iya, Pakai tidak, tapi- VR atau Enggak, dia pakai di laptop tapi connect-nya pakai remote, Remote. drone beneran. Oh. Jadi memang seolah-olah kayak Main kita PS. nerbangin drone beneran. Ada gini kondisi tertentu seumpama mungkin di tebing yang ketinggiannya berapa meter gitu-gitu juga berarti. Iya, Mas, waktu itu udah simulasinya. udah disesuaikan sama ini ya, sama lapangan yang nanti bakal buat tes yang aslinya gitu. Oh, iya, kondisi iya. lapangan di sekitar Kondisinya Mas ya kan modelnya kan ada yang pokoknya dari mulai arming, hover sampai manuver-manuver gitu udah di bisa kita pakai simulator dulu, habis itu baru yang aslinya. Berarti pengujiannya itu sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan kita ya Mas. Seumpama kita kan kebutuhannya itu untuk di lingkungan BPTD sendiri kan Dokumentasi. komersial lah ibaratnya ya untuk keperluan komersil. Ya. Otomatis kan ya mungkin seleksinya itu tadi di komputer lebih ke bangunan-bangunan atau untuk fotografer seumpama ya spot foto gitu-gitu. Disesuaikan sama itu nggak kebutuhan kita untuk Kemarin pas di simulator enggak, kayak lapangan terbuka gitu aja. Kan yang penting kan keterampilan pakai drone-nya kan. Terus juga enggak disorientasi tuh. Kadang kan kalau drone-nya ada ke kita kan, kalau kita remote-nya ke kiri, drone-nya malah ternyata ke kanan kan. Oh iya. Nah, Oh iya. maksudnya harus belajar itu Biar dulu lihai biar dalam ketika pengoperasiannya ya, drone itu Mas. kadang berhadapan sama remote tuh tahu-tahu kita enggak Nggak kebingungan. kaget ibaratnya langsung. Iya. Oh ya, aku juga mau nanya nih, sebenarnya sertifikat drone itu Apa tuh? berlaku buat internasional nggak sih Mas seumpama? Oh iya. Kita mau nerbangin drone nih, sama pas Enggak. jalan-jalan nih kita. Kita jalan-jalan ke Singapura ibarat. Singapura, kan seumpama. deket nih, dekat Iya, kan Singapura. deket nih. Kita buat Drone. buat dokumentasi ini. Iya. Itu Kira-kira sertifikatnya tuh sama nggak berlaku juga nggak di luar negeri Mas? ya atau SNI aja, ada SNI ISO aja. gitu. Ah. Yang jelas kan masalah regulasi penerbangan itu kan internasional ya. Dari Internasional. ICAO kan. Ya, Kemenhub juga mengacu ke situ. Dan lagian sertifikasi drone ini juga sertifikatnya juga mengacunya ke situ juga. Situ juga. berarti Ke regulasi internasional Regulasi. itu ICAO itu. bisa berarti Mas ya. Bisa ya harusnya ibaratnya bisa sebagai data tunggung kita Ya, lah untuk punya kok menunjukkan ini. kita tuh punya kemampuan Ya, dalam betul. menerbangkan drone itu sendiri Ya. gitu ya berarti. Tapi kalau memang ke luar negeri ya harus tanyakan ke otoritas berwenang. kan. lebih bagusnya kayak Izin gitu ya dulu Mas ya, itu sebenarnya izin sebentar izin lah dulu izin ke ya komunikasi lah. ke Tapi kan pihak di berwenang. drone itu kan ada kayak apa sih yang misal apa tuh Mak? itu yang- loh yang terbang lebih ketinggian ya peringatan yang di remote itu loh Mas kan kita seumpama berada di otoritas bandara Nah, wilayah. ya, kayak gitu tuh. Itunya berarti kalau misal luar negeri auto update atau Udah pasti ngikutin regulasi Karena setempat G- itu. karena GPS itu tadi. Karena iya pakai oh iya pakai kan ini udah ada GNSS GPS-nya ya. ya. GNSS. Oh iya benar. Terus ngomong-ngomong itu Mas, sebenarnya siapa sih yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikat drone ini sendiri dan Iya. dasar hukumnya tuh apa sih Mas dalam menerbangkan drone ini?
Kalau di Indonesia itu sertifikasi pilot drone ada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Perhubungan Udara, Kementerian siap. Perhubungan, Mm-mm. yang berkoordinasi sama lembaga pelatihan yang resmi Mm-mm. yang sudah diakui. Dasar hukumnya ada di PM 37 tahun 2020 tentang PM 37 tahun 2000. pengoperasian pesawat udara tanpa awak, dan PM 63 tahun 2021 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil atau biasanya disingkat PKPS bagian 107 tentang sistem pesawat udara kecil tanpa awak. Salah satunya drone ini ya Mas Iya. ya. Jadi semua proses sertifikasi mengacu pada standar keselamatan penerbangan nasional Mm-mm. dan juga berupaya selaras sama peraturan internasional, regulasi internasional. Ya, kompleks ternyata ya, nggak yang Iya. masalah cuma dasar-dasarnya. Iya, Maksudnya dasar- standar dalam pengoperasiannya, ya, main misalnya gitu-gitu, nerbangin, nurunin gitu. Oh iya Mas, itu peraturan itu berlaku juga buat kita yang menerbangkan pesawat remote control nggak sih? Ah Kan iya, itu Remote control itu yang apa? pesawat RC, pesawat remote control gitu loh. RC, Kan iya, ada RC. nih yang sampai Pakai jet, ya, helikopter remote control atau pesawat yang pesawat modelannya kayak pesawat tempur gitu, pakai balapan biasanya. Nah itu tuh berlaku juga nggak peraturan itu? Itu kan tanpa awak juga tuh Mas. Iya, Bahkan ya, biasanya sebenarnya juga ada yang sama pakai ya. kamera juga tuh. Pesawat udara itu kan macam-macam ya, ada drone, ada pesawat terbang. Iya. Layang-layang pun sebenarnya kalau dia terbang di udara masuk ke pesawat udara juga tuh kalau memang. Iya, juga ya. Iya, kan pelawak ya. Oh berarti kalau di film Up Dioperasiin. juga ya Mas ya? Di film Up tuh Yang kan rumah tuh. Oh yang ya itu bisa juga belum. Ya kan? Iya. Yang festival udara kayak di Dieng kan juga. Oh iya, oh iya benar. Regulasi juga ya harus minta sebenarnya izin ya. juga ya, karena termasuk pesawat udara juga kan dia bisa ngangkut. Ya soalnya di ruang iya, itu iya, kan Mas, ruang udara itu tadi. Oh iya iya. Bisa tuh berarti kita bikin rumah aja terbang. Iya. Iya. Terus Kantor-kantor terbang. bisa ya. Terus kayak ruang udara itu sendiri Mas, itu terbagi nggak sih, misalnya kayak remote control ini nih Kak As, ada gininya nggak? Ada batas maksimalnya di ketinggian berapa gitu-gitu, sampai Di remote control pun ada ketinggiannya Langit nggak? ketujuh mungkin atau gimana gitu Mas. Jadi kemarin waktu sertifikasi itu ya, Mm-mm. kita juga belajar masalah aturan tentang airspace ya, maksudnya ruang udara itu ternyata kalau kita lihat kan kayak biasa ya, Ya, langit kayak langit gitu gitu aja, aja, iya. Awan biru gitu ada kan. banyak, Iya. ada klasifikasi airspace tuh, ada restricted area, area yang dibatasi, ada danger area, area bahaya, Area apa ya? ada prohibited area, Yo. area yang dilarang. Jadi prohibited area tuh area yang dilarang seperti istana negara, Ya. terus Ah. kawasan militer, Mm-mm. situs-situs nuklir gitu-gitu. Oh, itu memang nggak bener-bener nggak boleh ya? nggak berarti? boleh terbang. Istana negara itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi waktu 17 Agustus kemarin Iya. Siapa? ngesutnya gimana dong? Ya itu kan Izin. memang otoritas. Oh. iya, Iya, karena otoritas. Maksudnya keperluan kalau- khusus ya ibaratnya. Kalau Oh, iya, iya, masyarakat iya. Oke, sipil siap, ya siap. idealnya tuh harus itu pun pasti sudah izin juga. Iya, iya. Kalau Istana Pagaruyung Oh iya Mas, boleh ya. Aku berniat mau video Mas ya waktu terbang di Istana Pagaruyung tuh. Itu kok boleh? Ayo, itu Mas ngelanggar apa gimana? Bukan istana negara. Oh, Istana negara. tapi istana. Tapi kan istana. Ya, memang namanya istana. Terus tadi apa lagi? Danger area. Danger, ya, Danger area tuh kayak sawah apa namanya? Yang biasanya tuh ruang udara itu buat latihan militer kayak mungkin peluncuran rudal Iya. atau Oh, iya. mungkin Tempat latihan. kawasan buat terjun payung, Payung, gitu. oh, iya, iya. Itu ya nggak boleh. Terus ada yang satu lagi tuh yang restricted area. Restricted Dibatasi. area itu area yang dibatasi. Area yang Contohnya dibatasi. kayak kawasan keselamatan operasi penerbangan kayak bandar udara lah. Sini kan kita ada BIM, ada Iya. Lanut Sultan Syahrir. Itu area yang dibatasi. Kalau dibatasi konteksnya dibatasi apanya Mas? Maksudnya Oh, ada radius Bukan dipagari juga. ya enggak, Pakai radius gitu berarti ya? Ya artinya dibatasi, ada kalau ada aktivitas penerbangan selain pesawat udara itu ya
harus ada izinnya. Izinnya. Itu ada notif nggak di di perangkat drone ini mas? Kan kita nggak tahu nih zona kita tuh ada di zona mana. Ya, gitu. misal kita beli drone yang murah, misal Iya, kan seumpama. nggak tahu kan, remote-nya biasanya kan pakai HP juga tuh. Kalau yang tanpa GNSS, drone yang tanpa GNSS, pasti dia nggak ada notifikasi itu. Tapi kalau yang sudah ada GNSS, Ya. itu dia udah bisa mendeteksi kawasan Berbahaya itu ya, KKP di situ yang ada. dibatasin itu tadi ya mas ya ibaratnya. Oh gitu. Iya. Terus iya mas terkait inilah tadi kan ngomongin GPS itu tadi ya mas ya. Dalam menerbangkan drone itu sendiri tuh ibaratnya jaringannya tuh pakai GPS atau WiFi sih Oh iya, sebenarnya, mas? gitu gimana mas? jaringan Kan apa? bentar. Jaringan antara remote sama unit unit drone Kadang kan ini. juga kita pernah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ya kita juga baru tahu sih tadi searching. Ada drone yang lost connection. Nah itu sebenarnya sinyal yang dipakai tuh sinyal apa? Dia kan pakai frekuensi radio ya. Oh frekuensi Ini. radio. Kan ada, kalau yang ini ada dual band tuh. Mm-mm. Ada dual band. Jadi pakai radio itu frekuensi. Oh, gelombang. iya. Berarti kalau misal yang udah nggak ada GNSS-nya, drone-nya hilang gitu. Iya, kalau yang memang drone murahan tuh Oh yes, drone pasti hilang. Jatuh. Pasti ya kalau udah lost kontak ya udah hilang. hilangnya. Bukan hilang ya, maksudnya kayak fly away gitulah. Dia terbang tanpa arah gitu, iya, kayak nggak iya. dikendalikan. Oh Bahaya juga ya berarti ya. iya, Beli drone yang murah gitu. murah iya. Mending Iyalah, beli takut kena orang kan kalau Iya. Iya malah kita Makanya lagi. beli yang ini. Oh iya. Mas ini bisa nggak sih diperagain terbang dikit gitu? Nggak bisa. nanti lah di Nanti akhir kali ya, awal. sesi Lucu, akhir lucu. ya, Lucu. bisa. pengen lihat maksudnya step by step cara ngidupinnya. Iya, tuh, mulai dari- mana dulu. Apa. Kan pasti nggak sembarangan toh. Soalnya aja ada sertifikasinya. Iya iya. Terus ngomongin soal frekuensi nih, seumpama mas pada saat kita menerbangkan drone itu ada frekuensi remote yang sama dengan drone kita. Kira-kira tuh bisa nggak diambil alih sama Iya, remote yang satunya gitu? Iya benar-benar. Kali aja ada yang iseng kayak gitu mas Kas. Iya benar. Bisa nggak sih mas itu? Maksudnya remote-nya, soalnya Lukas kan kebetulan punya Facebook juga kan. Iya. Punya Terus, Facebook. terus. Kemarin sempat kepo juga terkait drone-drone gini. Sebelum Oh. adanya podcast ini sempat cari-cari drone, harga drone gitu-gitu. Nah, ada yang jual tuh terpisah mas. Terpisah gimana? Terpisah maksudnya Unit jual dan remote-nya remote-nya. aja, jual drone-nya aja, jual mesinnya aja, jual Oh. gimbalnya ini aja, gitu-gitu kayak buat Kayak kanimbalan. ngerangkai sendiri berarti? Iya. Itu gimana sih? Memang kalau paket penjualan sendiri yang merek ini tuh memang dia ada yang cuman drone only, ada yang drone sama remote, ada yang combo plus gitu, yang dapat baterai, dapat yang remote Ada layar, paket-paketnya gitu ya mas? paketan. Cuman kalau untuk apa namanya koneksinya ini kan dia kalau pertama awal kan kita binding dulu ya, binding Iya. dulu kan antara remote sama ini. Ya, Pairing, di pairing gitu kan. Pairing kan. pairing. Jadi potensi buat apa ya, interseksi kalau ada ketemu drone yang sama terus Iya. nyantol enggak ininya Kemungkinannya sinyalnya kecil ya? enggak. Soalnya aku juga pernah ngalami juga terbang sama-sama DJI. dengan tipe yang sama, Sama, tapi ya. aman-aman aja enggak Oh, saling kayak Bluetooth connection gitu berarti ya. Pairingnya kan lama. Iya gitu. Kalau udah nyambung ke satu remote berarti nggak bisa nyambung ke remote lain gitu Iya ya kan, mas ya? harus pairing dulu kan di Iya juga. Itu beda konteks ya Oh mas? iya, sorry. Nggak boleh itu abangnya apa? Nggak boleh. Harus setia. Ingat. Yes. Kayak Iya, remote, teman-teman. kayak Harus remote. setia. seperti remote. Kayak remote. Cuman satu aja. Satu. Kalau mendua itu namanya jahat. Jahat. Tapi bisa nanti misalkan Adil punya remote ini. Mm-mm. Ini kan pakai O2 ya. Iya. Focusing 2. Oh, dua tuh apa? Maksudnya transmisinya Oh iya iya. Mesinnya gitu ya. CPU-nya mungkin. Apa sih? Nggak paham. apa namanya? Pokoknya ininya lah. Trans Pro yang buat remote-nya ini dia kalau di, hardware-nya. di ini pakainya yang O2. Software. Nanti kalau pakai drone yang koneksinya pakai O2 juga bisa pakai juga. Oh berarti. Jadi misalkan yang kadang kan yang merek ini dia bisa dipakai buat tipe drone ini gitu. Oh iya iya iya. Oke Iya, oke iya, oke. iya. Jadi kadang makanya ada orang jual cuman paketannya bisa drone-nya aja yang Iya beli. makanya itu. Masa iya beli remote-nya? Jadi kita aja kan punya nggak remote lucu. bisa buat beberapa drone gitu. Asal itunya sama. Iya. Bluetooth servernya itu sama tadi Mas ya. Terus O2-nya itu tadi. transmisinya.
Soalnya ya itu tadi aneh gitu. Lihat masa ibaratnya kan beli HP tapi nggak pakai baterai. Iya kan Mas? Iya. Terus buat apa? Iya sih kesannya Ya bukan kayak- aneh, itu kan teknologi berarti. Iya, hebat dong. maksudnya Iya sih. belinya nyicil satu-satu Iya, gitu. satu-satu. Sedangkan kita kan beli buat dipakai. Kayak gitu mau loh. beli mobil lah, nyicil rodanya dulu gitu. Oh iya, iya. Mobil rodanya dulu. Kalau biasanya tuh belinya mesinnya dulu Mas. Beli mesinnya dulu. Atau beli stikernya dulu enggak? Emblemnya dulu. Aduh. Kembali ke topik. Kembali ke topik Iya, ya. Kembali ke laptop. Laptop. Sik. Terus gimana sih Mas alur proses untuk mendapatkan sertifikat ini? Terus mulai dari kita daftar sampai tahapan diseleksi, Apa aja yang sampai diseleksi, akhirnya kita lulus. gitu-gitu. Ah ya Mas, gimana? Apakah ada alurnya? yang nggak lolos juga Mas? Dan apa penyebab nggak lulus? Iya. Dari awal ya kan, kemarin kita kan memang dari instansi ya dikirimkan Iya. buat ikut pelatihan, Iya, ya otomatis pasti instansi yang daftarin ya kan. Cuman Iya. kita yang ngisi formulirnya kan, Iya. ngisi formulir, habis itu ngisi formulir, ngisi persyaratan segala macam, habis Iya. itu ngikut kelas teori, praktek, udah gitu. Jadi mengalir aja ya Mas ya ibaratnya ya. Ngalir aja. Teori selama berapa hari itu Mas? Mengalirnya dari ujung ke hulu. Asik. Dari Berapa hulu hari? ke hilir. Dari hulu. Oh iya. 5 Kembali hari, ya. 5 harian. 5 hari. 5 hari. Berarti itu pasti lolos atau gimana sih Mas? Atau ada yang enggak. Kemarin kan kayak tes pertama gagal. Iya. Ya sampai dia bisa gitu. Oh berarti ada remedinya. Berarti penyebab dia nggak lolos tuh bukan karena kita apa ya lalai lah nggak bisa ngerjain soal tuh enggak ya? Berarti karena dianya emang nggak mampu dalam mengoperasikan ini. Jadi gitu ya, kemarin Mas, ya? waktu yang kelas teori itu ada ininya juga, ada tesnya juga. Ada habis tes soal-soalnya gitu, Mas? Iya, habis kelas teori ada ujian teori juga. Hmm. Setelah itu kalau lulus dapat nilai sekian gitu, harus ada itunya. Terus Oh. praktek juga dinilai juga kan. Iya. Iya. Keterampilan dia menggunakan drone-nya itu. Iya. Berarti tergantung keterampilan masing-masing. Karena Kan kadang memang gimana ya, kalau yang baru nerbangin kan kadang pegang joystick aja. Iya, iya. tapi kondisinya sama semua Mas. Maksudnya waktu Mas Gani datang kan belum bisa belum pernah, maksudnya belum tahu cara aplikasiin gini. Ya mungkin dasar-dasarnya sebagian kan. ada yang memang udah pernah make drone, ada yang sebelumnya memang ada yang memang baru pertama kali. Nah gitu itu kan. maksudnya. Yang bikin beda maksudnya kan. Yang agak berat kayaknya yang baru pertama kali Iya. baru pertama kali nerbangin Megang. drone di tempat diklat itu Iya, sendiri ya. apalagi Pegang gini tak dong. ya kayak mau terbangin. pegang. Apalagi setelah tahu harganya sekian juta. Usia bikin. Terus dia, woi, Langsung lihat dompet ini. Iya. Tapi emang iya ya, drone nih mini-mini gini harganya Selangit. iya, kayak wah, sumpah. Iya. Drone paling tinggi sampai berapa, Mas? Tafsirannya. Dan tapi drone drone dengan apa spek kanan. dulu lah. Kalau yang Yang drone dengan merek yang Komersial untuk drone komersial. Wah. Paling tinggi yang Mas pernah tahu. Atau pernah pegang aja. Pernah Mas? pegang nih. Pernah pegang. Kalau pernah pegang mah nggak mahal-mahal lah, paling sekitar 20-an. Wah, Kalau pernah pakai 20. maksudnya. Kayak naik Aerox. Ayo Iya. terbang ya guys. Oh iya Mas, bisa nggak sih ngasih kisi-kisi sedikit nih terkait apa ya? Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan pada saat pengalaman Mas waktu seleksi drone, pengambilan sertifikat drone itu sendiri Mas. Ada nggak kisi-kisinya mempelajari PM atau mempelajari apalah gitu-gitu loh, yang lebih dipertajam gitu, ibaratnya biar pada saat kita mengerjakan Ya. sesuatu, gue udah pernah pelajarin ini tuh, Ya. gitu. Biar nggak terlalu ngoyo pada saat di tempat diklat itu tadi Mas. Misal pun Lukas mau kesana kan udah tahu kisi-kisi. Oh iya. Iya. Itu podcast ya. Gue inget nih yang dibilang Mas Gani nih. Gue masih ingat nih apa nih. Jadi kan masuk ke 12 standar pengetahuan penerbangan itulah. Jadi dari mulai regulasinya, terus dari kalau kita pendaratan darurat gitu, emergency landing gitu. Oh ada pendaratan darurat Ada juga ya, Mas? juga, terus ada pengetahuan masalah drugs, alkohol itu pengaruhnya apa ke Penerbangan. performan pilotnya, Beneran kayak terus ada manajemen risikonya, terus ada sebelum terbang itu kita
harus ngapain, ada checklistnya sendiri tuh. Ramceknya ada bro. Ada. Jadi setiap Iya kan ramcek setiap kan. terbang tuh harus istilahnya tetap ramcek. kita cek kesehatan ini juga, drone-nya juga. Mau sekompleks Dari bener mulai sekompleks itu iyalah, dari mulai baterainya, dari mulai propeller, dinamo segala macam. Terus tetap kita cek. Jadi Mas Gani ini kayaknya udah cocok kita panggil Cap. Cap sebenarnya. iya cap aja sebenarnya cap Jangan Gani Mas iya. Gani tapi Iya. Cap. Karena ya ngeliat dari cerita Mas Gani tadi tuh Iya. tahapan untuk seleksinya tuh banyak banget gitu. Iya. Terus ibaratnya. kayak komunikasinya juga di komunikasi radio kan dia harus komunikasi juga nih. Maksudnya kayak sama TCS gitu Mas berarti komunikasi. Ya kan kalau memang kita ada kegiatan yang memang itu masuk ke wilayah restricted area itu kayak KKOP Oh kan iya. harus izin dulu tuh. Oh iya. Harus izin ke Izin Airnav. Airnav baru nanti ke perhubungan udara kan biar Iya. itu istilahnya namanya notam tuh. Notam. Kita ngajuin notam. Nanti di notam itu kita ada informasi tuh mau kegiatan apa. Tanggal Menjabarkan lah ya. pelaksanaannya tanggal berapa, waktunya tanggal berapa. Oh, detailnya Nanti lah. biar nanti ruang udara itu diblok sama Airnav di atas bahwa kasih informasi lah bahwa di sini tuh ada kegiatan ini kayak gitu. Jadi Oh, iya, pilot-pilot lain itu tahu, pilot pesawat udara itu tahu oh di sini ada kegiatan ini katakanlah survei atau apa. Jadi bisa menghindari area-area di situ. Kalau Gitu, Mas. sertifikasi gini kan tadi kan Mas Gani ikutnya yang dari kantor. Ya, Kalau dari umum ada nggak sih Mas sebenarnya? bisa itu memang buat umum juga. Oh iya. Bisa buat Biayanya tuh berapa? Biayanya Soalnya kira-kira jadi akan biayanya mungkin bisa tanyakan langsung ke lembaga pelatihannya ya. ya, soalnya kan jadi cap kan pasti. Terus mencari informasinya di mana? Mas? Banyak sekarang ada di Instagram, ada di mana-mana. Di TikTok ada Mas. TikTok ada. Velocity ada. Berarti itu sebelum lanjut pertanyaan berikutnya ya Mas. Berarti itu sebenarnya yang menyelenggarakan ini tuh bisa dari pihak swasta ya Mas ya? Nggak harus pemerintah Jadi tuh atau gimana Mas? kan yang ngadain pelatihannya kan pasti kan dari organisasi tuh. Entah Organisasi. itu Iya, lembaga iya. lembaga pelatihan tapi yang udah diakui sama Kemenhub. Oh. Kayak kita Iya, iya, bikin inilah, bikin SIM kan kadang kita suruh ada pelatihan dulu kan. Oh, kayak pelatihan LPK. nyetir. Oh, iya, iya, Tapi iya, kan iya, dia iya. udah diakui sama kepolisian. Kepolisian. Kan? Lalu nanti kalau dia udah dinyatakan bisa mengemudi kan nanti dapat ini nih apa namanya Rekomendasi. pernyataan atau rekomendasi Iya, atau kayak sertifikat surat dari pengantar gitu ya. dari lembaga pelatihan. Habis itu kan nanti SIM-nya baru dikeluarkan sama kepolisian. iya. Iya, iya, Sama iya, iya, kayak di sertifikasi pilot drone ini, lembaga pelatihan dia ngasih materi, ngasih apa ujian teori, ujian praktik. keterampilan praktik juga. Setelah dinyatakan si pemohon ini atau peserta ini memang kompeten bisa, habis itu dia keluarin Direkomendasikan. sertifikat kan. Iya. Dan sertifikatnya itu nanti jadi dasar pengajuan ke Kementerian Perhubungan Udara buat Siap. izin terbangnya itu biar keluar. Jadi sertifikat ini Data tetap dulu. yang mengeluarkan itu Kementerian Perhubungan itu tadi ya Mas ya. Nah, itu namanya izin terbangnya. Izin terbangnya. Tapi sertifikat keterampilannya kan dari lembaga. Dari lembaganya. Lembaga, Oke, ya. Oh, siap. Oke. Data dukung tadi. Data dukung. Betul. Jadi kita kalau kayak keluar gitu ya nggak perlu bawa sertifikat berarti Mas ya seumpama untuk Kan menunjukkan bisa pakai bisa pakai simpan di HP juga. Nah, tadi makanya Lukas kan tanya bentuknya tuh Tapi besar ada atau yang kecil ya gitu. kan kayak sertifikat biasa. Terus juga kita dapat kayak kartunya, kayak SIM-nya. kartu. Oh. Mas Geni ada? Ada nggak? Oh. Wih. Oh, ada Itu ya. barcode-nya juga ya Mas itu. Ada ini bisa melihat apa kan masa berlakunya sampai kapan. Oh. Oh, berarti harus diperpanjang Mas ya kalau gitu. Iya, kalau yang dari lembaga pelatihan itu 2 tahun. 2 Tapi tahun. kalau dari perhubungan udara itu 1 tahun sekali. Gitu. Oke. Menarik sekali ya berarti ya. Ternyata berat untuk jadi cap, bro. Kayak gitu. Terus apa sih Mas bedanya? Ada nggak sih bedanya antara sertifikat yang digunakan untuk menerbangkan drones yang dipakai dengan hobi, kegiatan hobi, sama yang digunakan untuk kegiatan komersial itu sendiri? Kan nggak ada balap juga tuh, balap. Oh iya, ada juga. Pertanian. Balap kan lebih ke hobi ya berarti ya. Ya, Kalau pertanian, balap hobi. Iya. Sport nggak sih? Sport Sport. oh iya ya, Sport dong. sport. Oh iya.
Ada yang untuk Ada nggak komersial bedanya, Mas, kerja kira-kira? mungkin. Kalau perbedaannya sebenarnya nggak ada kan, karena ruang udaranya sama kan yang kita pakai. Artinya meskipun kebutuhan hobi atau komersil ya tetap Tahapannya sama. harus punya. Tetap harus Idealnya itu harus punya kan, Idealnya karena harus itu kan ketika udah ngikutin pelatihan, pasti dia tahu tuh regulasi-regulasi yang ada kan. Jadi dia terbang tuh bisa lebih bijak lah, nggak asal terbang ya. Ya. kan, gitu. Terbang hilang, terbang kecelakaan. Amit-amit. Udah, jangan jangan. sampai kecelakaan. Jangan Kan sampai. kita Tapi makanya itu kan perlu sertifikasi biar kita menghindari hal-hal yang diinginkan. tidak diinginkan. Yang jelas kalau yang buat komersil ya harus punya, karena itu kan menjadi nilai tambah kan, apalagi kan dia buat, kalau komersil kan pasti buat nyari profit ya. Iya. Cuan berarti. Cuman. Jadi dia lebih bisa meningkatkan ininya dia lah, portofolionya kan. Saya punya keterampilan nih, berpengalaman otomatis kan dalam klien berpengalaman. jadi Iya, lebih iya. jadi lebih percaya juga Iya. kan. Iya benar-benar Percaya. lebih pede lah pihak swasta Iya. untuk menyewa dia. Iya menggunakan benar-benar. jasanya. Data dukung tadi ya. Mm-mm. Data dukung. Terus apa sih manfaatnya sebenarnya? Ngomong-ngomong, untuk apa sih manfaat untuk manfaat dari punya sertifikat ini sendiri? Iya Mas. Apakah maksudnya kan tadi sempat bilang komersial kan? Apakah dengan adanya sertifikasi ini menjadikan masyarakat umum seperti Lukas, Kadil ini lebih tertarik milih Mas Gani aja sudah punya sertifikat, ataukah ada yang lainnya gitu Mas? Kalau dari sudut pandang umum Iya. yang Kalau- pernah Mas Gani rasakan. Manfaat miliki sertifikat ini ya Iya. dari sisi karir, bisnis atau maupun dari keamanan penerbangan. Manfaatnya ya banyak lah. Misalkan dari sisi karir lah. Sertifikasi pilot drone ini kan jadi bukti bahwa si pilot ini mempunyai kompetensi, juga udah diakui kan. Jadi Ya. kalau mau ngelamar kerja di bidang survei, konstruksi atau yang lainnya, jelas peluangnya lebih besar lah. Terus dari sisi bisnis ini kan juga sertifikasi memberikan kredibilitas lah. Jadi perusahaan atau klien itu pasti lebih percaya menggunakan jasa pilot drone kita. Ya, ya. Karena ada jaminan profesionalitas dalam bekerja kan, dan Ya. keselamatan bekerja juga ya gitu. Lalu dari sisi keamanan penerbangan, sertifikasi pilot drone ini memastikan bahwa pilot itu paham aturan ruang udara, Ya. prosedur darurat, batasan operasional. Jadi bisa meminimalisir risiko kecelakaan gitu kan. Terus gangguan sama aktivitas penerbangan yang lain gitu, Iya. kan. Terus juga bisa menjaga privasi orang gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau untuk instansi kita sendiri apa Mas manfaatnya? Manfaat buat instansi kita sendiri. Iya. Yang pertama pastinya bagi kita ya BPTD ya, sertifikasi pilot drone ini membawa beberapa manfaat strategis. Yang pertama dari sisi keselamatan, sertifikasi memastikan bahwa setiap operator drone atau pilot drone yang ada di BPTD ini yang ditugaskan dalam kegiatan survei, survei jalan atau survei apapun Oh kan. iya, Ya. beberapa kegiatan emang perlu Iya. Pasti ambil gambar dari atas ya, ya. pilot yang ditugaskan sudah mempunyai Sertifikat itu. iya kemampuan yang sudah tersertifikasi kan. Terus kedua dari sisi efisiensi kerja, pilot drone yang bersertifikat mampu menghasilkan data udara yang lebih akurat ya kan. Misalkan kita perlu ini kan, dia karena memang udah berpengalaman pasti kan lebih cepet kan maksudnya kerjanya Ya, gitu. Ya, Terus Untuk pengambilan gambar dan Iya. ya review dokumentasinya dan segala macam gitu kan. Terus dari sisi kepatuhan hukum, dengan menugaskan pilot drone yang sudah bersertifikat, artinya kan instansi kita itu memang menunjukkan komitmen gitu kan, Oh iya, komitmen benar dalam bahwa semua kegiatan yang dilakukan itu memang sudah taat Memenuhi- sama aturan hukum Oh gitu iya, kan. memenuhi- Kan Iya. memang pilotnya sudah bersertifikat Iya. gitu kan. iya. Sat- Jadi pasti ya bisa meningkatkan
citranya lah ke publik bahwa memang ya instansi ini memang nggak sembarangan gitu, memang dia patuh sama hukum gitu. Ya. Nice. Terus ngomongin itu Mas, tantangan terbesar dalam menerapkan sertifikat pilot drone di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Sama minta tolong dong sampein pesan ke teman-teman semua yang ada di kamera nih. Kali aja ada yang pengen pengen mendapatkan sertifikat drone itu sendiri. Oh, Kira-kira ada nggak pesan-pesannya juga? yang pasti ada sih, soalnya keselamatan kan, keamanan mungkin ya Mas ya. Atau Biar dia tuh semangat gitu, semangat dalam mendapatkan biar drone. nggak main-main lah Iya. ya, Mas. Kalau tantangan terbesar penerapan sertifikasi pilot drone ini. Iya, kesadaran, meningkatkan Kesadarannya lah. kesadaran tadi lah Mas. Yang pertama ya itu tadi kan, kayak kesadaran masyarakat juga masih minim lah masalah Ya. sertifikasi ini kan. Sebenarnya banyak yang merasa bisa pakai drone gitu kan. Ya, Tapi kan dari sisi dari sisi legalnya kan udah pasti meskipun kita bisa nerbangin tapi kan belum berarti aman kan. iya, Iya. betul. Jadi ada aspek regulasi keselamatan yang memang perlu dipahami sama masyarakat itu Iya, kan. Yang kedua juga soal tantangannya soal akses dan biaya. Kadang kita wis punya drone gitu. Ya, Bisa, tapi sebenarnya pengen punya niatan sertifikasi. untuk lebih. Tapi kadang di kota kita tuh nggak ada karena mungkin kita ada di ya. daerah-daerah terpencil gitu kan. Iya, Nah Mas. itu kadang yang aksesnya kadang bikin masyarakat juga susah buat menjangkau ngikutin sertifikasi pilot Iya. drone ini. Padahal Ketika banyak pun ada minat. di ibu kota provinsi kan pasti kan timbul biaya yang lebih besar Lebih lagi besar, kan. iya, benar. Apalagi pelatihannya bisa sampai 5 harian kan, harus mikirin tidurnya di mana, makan Iya, segala betul. macam gitu. Niatnya tuh jadi terganggu lagi. Jadi, aduh, pikir-pikir lagi mau ya. Iya, padahal memang penting. Tapi kayak itu tadi kan memang ya memang realita yang ada di Oh iya. Di Indonesia, di masyarakat. gitu. Terus pesan-pesannya ya yang pengen jadi pilot drone jangan anggap sertifikasi ini sebagai beban ya kan. Anggap aja ini sebagai investasi lah gitu kan. Jadi dengan punya sertifikasi ini kan kita tidak hanya diakui secara hukum ya, tapi juga membuka peluang yang lebih besar ke depannya gitu kan. Pasti kan banyak tuh kayak tawaran-tawaran yang lain. Ya apalagi memang bisa membuka jasa drone gitu-gitu kan. Iya. Lebih mempunyai nilai tambah lah kalau punya Iya. sertifikat. Di satu sisi kan waktu pelaksanaan sertifikat kan juga nggak mungkin sendiri kan Mas. Kita juga menjalin relasi dengan Iya pasti teman-teman yang banyak tuh lain. berbagai Iya. macam Iya. latar belakang lah. Ada yang memang dia hobi, ada yang Ya memang itu udah makanya bangun membangun relasi jaringan. tadi, circle yang bisa mendukung Sehat. untuk profit ya. Circle yang sehat Iya. yang bisa mendukung perkembangan kita. Iya. Terus juga harus ingat lah bahwa ini kan drone bukan mainan itu kan, bukan sekedar mainan lah. Iya. Tapi ini pesawat udara tanpa awak. Ya artinya ada tanggung jawab besar di belakangnya lah soal keselamatan. Jadi kalau memang serius menekuni bidang ini ya ambil sertifikasi. Alangkah baiknya memiliki sertifikat. Iya. Itu akan membuat kita lebih percaya diri lah untuk terbang gitu kan. Iya. Jadi gitu Mas Lukas pesan-pesannya. Ya teman-teman ya. Nggak kerasa ya udah. Bentar jangan ditutup dulu. Tadi kan Mas Geni katanya mau ngasih tutor dulu nih gimana? lupa. Atau mau nerbangin dikit. Iya. Oh iya Mas, minta tolong dong Mas. Gimana Mas? Tutor mungkin step by step untuk menghidupinya, cara megangnya atau apa sih? Atau Cara mulai dari megang masa di Iya, maksudnya megangnya mungkin kayak gini atau siapa tahu ada yang megang gimbalnya gini kan nggak ada yang tahu. Kan nggak ada yang tahu kan? cara pairingnya lah Mas, gimana Ya Mas? gimana tuh Mas? Kalau ini udah otomatis ya. Iya, Ya nyalain biasa lah. Yang dinyalain mananya dulu Mas? Kalau nyalain harus remote dulu. Remote dulu. Baru drone. Caranya gimana? Kalau matiin harus drone dulu, Drone baru dulu, baru remote. remote. Oh, Oke, berarti intinya tuh remote ya yang Remote harus yang pertama dan terakhir. Oke, Oke. siap.
Coba. Oh iya, kenapa alasannya remote itu Pertama dan dihidupkan terakhir. dan dimatikan? Iya, yang pertama dan terakhir. Apa alasannya, Mas? Kemarin yang kita diajarkan memang seperti itu. Oh, Ya mungkin untuk menjaga biar lebih awet gitu lah. bisa jadi. Oh iya. Sesuai SOP atau tata cara SOP penggunaan itu. ini ya produk Oh, jadi di SOP-nya seperti itu ya, Mas? Iya kemarin waktu di pelatihan memang diajarkan seperti itu. Pokoknya remote harus yang pertama dan terakhir. Oke, siap. Terus juga drone itu juga harus kita ini setelah pakai perawatannya, penyimpanannya juga kemarin diajarkan juga tuh, kayak penyimpanan baterai itu harus 40 sampai 60% harus di situ range-nya biar nggak, kalau terlalu turun barangkali nanti baterainya cepet drop kan. Iya. Kalau drop itu kan kalau voltasenya udah nggak imbang antara sel itu kan bisa potensi cut off di atas. Pas lagi terbang tahu-tahu mati. Ya kayak HP tahu-tahu ngedrop mati Oh, gitu iya, kan. iya, Ya kalau HP mah ngedrop Ngejump, mati iya, doang ya. mati doang. Kalau ini terbang. ngedrop jatuh ke bawah kena kepala orang kan bisa bahaya Bisa juga. mati Iya, juga ya. benar. Bocor loh. Kan bocor. Makanya itu Mati juga. Ininya juga Kak. sebelum terbang itu ya harus checklist dulu kan. Ya. Kita lihat voltase baterainya dulu, tegangannya sama apa enggak gitu. Oh iya, Mas, ngomong-ngomong jatuh-jatuh tadi ya, Mas ya. Takut tapi Kira-kira drone paling berat tuh berapa gram sih, Mas, sebenarnya? Drone paling berat. Kalau paling berat Ngeri juga. berkilo Kayak puluhan kelapa kilo jalan. juga ada dia. Kayak Kan drone gak cuma kayak gini, ada drone militer, ada drone yang angkut manusia kan gitu. drone pakai angkut manusia? Ada kan Tapi yang di Cina itu. tapi kalau yang komersial yang kayak gini maksudnya buat yang kamera Hmm. Iya, paling berat berapa? Mas? Berapa gram? Kalau yang dari merek ini ada yang 1 kilo juga. 1 kilo. 2 kilo Lumayan juga ya, ada. kelapa. Ya soalnya kalau kita Kelapa kena cerita, kepala. cerita yang paling tinggi mah udah banyak banget maksudnya loh variasinya kan. Iya, berarti masih besar banget ya Mas. Belum yang kecil mini-mini gini kan. Kembali lagi Mas, gimana ini Mas caranya Mas? Caranya lain. Bentar, sebelum ke caranya, ini kan banyak nih tombol-tombol di ini minta Yang tolong dong, Mas. sekalian nggak sih hidupin dulu sekalian. Oh iya, sekalian hidupin sekalian ini ya. Ya Allah hidupin, Tolong dong, Mas, agak digeser aja biar kelihatan teman-teman di kamera. kalau hidupin pertama tekan sekali, habis itu tahan. Oke. Sekali, kedua kalinya tahan sampai muncul kayak gini. Terus yang di drone juga sama. Pencet sekali, kedua kalinya tahan. Lukas boleh Mas? Boleh lah. Gini. Pegangnya emang gitu, Mas. Pegangnya gini Ya, atau taruh letak aja. oh, ya kan biar kelihatan Oh iya, kamera. biar gitu aja. Sekali kan? Sekali. Keluar hijau. Sampai bunyi ada. Oh. Krek. Itu tandanya berarti. Oh, Karena dia udah hidup. Oh, udah hidup. oh, ada gitunya juga sih alarmnya kan. Oh, langsung take off aja. Belum, jangan. Kayaknya bahaya deh di sini. Mungkin kita apa sih istilahnya, Mas, yang terbaling Ini nanti baling nih doang? ketahuan. Takut awas. Berarti itu ya. Nanti bisa Kita pinggirin dulu ya visual biar kelihatan. kamera Iya. ya. Atau Ini agak udah ke depan dikit. bidding otomatis nih. Ini ada nih DJI Oh, serinya keluar kan. seri dan mereknya keluar ya, Mas, di situ. GoFly ini udah siap terbang tuh. Nah ini untuk nanti terbangnya sendiri tuh harus ada beberapa apa? Komponen. Beberapa Komponen dari tombol-tombol itu Iya. ya. Mm-mm. beberapa fitur yang memang harus kita amati terus tuh. Kayak ini Apa tuh? ada simbol baterai ini 58%. Ini baterai drone ya. Kalau baterai remote-nya harus kita turunkan ke bawah. Oh, kayak 31%. Oh, iya, Terus di iya. sini ada apa namanya? apa Mas? Durasi terbang. Durasi terbang kita di udara berarti, Mas. Iya, nanti kalau drone udah terbang baru dia nanti muncul. Jadi Oh iya, timernya gitu ya, Mas, iya berarti ya. kayak Estimasi. countdown-nya itu. Oh, kondonnya ya. Dia terbang berapa, sisanya berapa. Oh iya. Oh iya iya. Landing paksa itu berapa menit lagi gitu sini ada. Terus ini ada sinyal RC ya. Kekuatannya antara remote sama drone itu, drone sama remote ini penuh. Terus ada ini yang merah ini GNSS. Itu yang satelit GPS itu. Merah, karena di dalam Merah ruangan karena ya. kita belum dapat GPS. Jadi sebelum terbang tuh kita harus dapat GPS-nya biar putih GNSS-nya atau Sinyalnya ada. ya atau home point-nya udah terupdate. Oke. Jadi si drone itu udah ngunci
posisi kita take off di mana. Itu nanti fungsinya ya bisa tahu posisi remote ada di mana. Terus kalau misalkan kita drone ada apa-apa kembali ke remote itu ke titik yang awal itu tadi. Tapi kalau ketika masih sebelum merah atau kuning itu home point-nya belum kekunci. Jadi drone pulang kemana itu ya bingung dia. Makanya diharuskan terbang itu harus sudah dapat GPS. Udah putih dulu. Untuk mendapatkan GPS itu harus di luar ruangan atau di gimana Mas? Itu kan di dalam ruangan juga dapat. Cuman kalau di dalam ruangan kan lebih lama dia dapat sinyal dari home point-nya. Agak lama. Ini karena kita di kawasan KKOP Bandara Udara BIM ya, ini ada notifikasi nih. Oh, notif yang tadi dibahas di awal. Kita terbang masuk ke restricted area, terbang itu jangan di atas 60 meter. 60 meter, siap. Sebenarnya kalau KKOP sendiri itu radius 15 km. 15 km. Terus kayak tombol apa tuh? C. Nah, kalau penerbangan drone sendiri itu harus maksimal 120 meter. Maksimal itu ya. Aturan. Kalau di atas itu? Kalau di atas itu? Ya udah nggak dibolehkan. Bisa. Tapi drone mampu. Drone sebenarnya kapasitas kemampuan drone mampu, cuman regulasikan yang membatasi itu. Iya. Kalau itu tombolnya ya kayak mobil lah, mobil balap kan bisa sampai 300 km. Ya. Cuma kan aturan di tol 100 meter, 100 km kan. Benar. Sama drone juga gitu. Terus kayak tombol-tombol Mas, kan ada apa tulisan C. Nah, ini nanti kita ngecek juga nih kayak mana tadi? Kayak baterai. Ini pertama mau yang lihat juga Mas Kas. Udah habis ini langsung beli aja. Siap. Banyak gitu. Pokoknya kalau sebelum terbang kita lihat sekitar dulu kan. Lihat sekitar dulu ada gedung atau pohon yang tingginya ada enggak gitu. Kalau misalkan ternyata ada, kita setting RTH return to home itu harus di atas dari gedung atau pohon yang paling tinggi sekitar kita. Jadi ketika drone itu pulang otomatis remote, otomatis dia terbang itu di atas dari bangunan atau objek yang tertinggi di situ. Obstacle-nya Mas. Obstacle-nya. Terus juga kita ada apa lagi tuh Mas? Satu tinggi RTH itu ya. Terus juga apa namanya? Kita harus selalu setting kalau fly safe-nya seperti apa. Misalkan fly safe itu ketinggian maksimal. Kalau di sini nggak ada ya. Soalnya dia bukan sensornya nggak 360. Kalau yang seri atasnya ini bisa tuh fly safe. Misalkan kita gagal terbang nih, katakanlah kita terbang di mana daerah hutan-hutan atau apa gitu. Itu fly safe-nya mau ngapain? Kalau kita kena obstacle itu drone itu mau menghindar atau mau ngerem atau mau landing gitu. Ya contoh kalau kayak kita terbang di ruangan katakan. Kita terbang di ruangan, kalau kita kehilangan remote itu mau ngapain tuh drone tuh? Mau landing atau tetap stay di situ? Iya, atau hover atau mau bypass. Tapi kalau di dalam ruangan kan nggak mungkin kan? Iya. Kalau kita return to home dia balik gitu bisa, kan katakanlah. Iya sih benar. Nanti nabrak kalau ngomong ya. Jadi harus kita sesuaikan sama lingkungan di mana kita terbang itu. Pokoknya harus kita selalu itu ketinggiannya, terus kita apalagi tuh Mas? Ada menu apa lagi? Cek kesehatan baterai juga gitu. Oh ada ya? Ada di sini nih. Baterai health. Itu kesehatan baterai di remote atau di drone? Informasi baterai itu baterai di drone. Di drone-nya. Nih kalau ini 2S ya, 2 sel, jadi ada dua selnya. Pokoknya satu sama lain tuh harus imbang lah, 3,77 semua. Kalau ada selisih mendingan ganti baterai yang sehat. Keren ya berarti ya, ibaratnya kan beda sistem gitu, beda device lah ibaratnya nih yang terbang itu yang remote-nya ya. Cuman bisa termonitor gitu. Iya, teknologi ya gitu. Keren juga ya. Nah, terus kayak tombol-tombol yang ada di remote. Terus terbang itu kita harus ini ya, harus kalau bisa kan kita
ada pilot drone, ada juga namanya visual observer. Visual observer. Ya, dia yang jadi pengamat Lingkungan sekitar. pengamat lingkungan sekitar. Misalkan kita kan kalau pilot drone kadang fokusnya hanya ke remote ya Iya, kan. benar. Ya. Pokoknya dia ngambil video biar atau foto yang sesuai keinginan yang dibutuhkan lah. Nah, jadi visual observer ini yang ngamatin drone-nya ini sama lingkungannya. Barangkali ada Burung. pohon atau ada gedung terbang, hampir nabrak, kayak itu ya nanti dia komunikasikan ke remote-nya, tolong agak mundur dikit gitu atau gimana, harus hati-hati gitu. Pokoknya kalau terbang itu idealnya harus ada visual observer itu buat membantu lah. Iya. Oke. Terus kayak tombol-tombol itu Mas yang di remote ada apa aja tuh? Kayaknya banyak banget tombol-tombol itu. Iya, ini remote kalau di umumnya tuh yang ini joystick yang sebelah ini untuk naik ya, drone take off kan. take Dia off naik, langsung. ces, gitu. Nanti kalau yang sini drone itu mutar ke kanan. Mungkin gini deh. Atau bisa terbang sedikit, agak resiko tapi ya. Sangat Beresiko banget ya kayaknya ya. Ini juga soalnya GPS juga belum dapat kan. Iya juga ya, takutnya paling- tar wah. Kalau untuk iya. nyalain paling arming aja, arming. Arming. Ya, Oh, iya. Kalau arming caranya ya kita masukkan kita joystick kanan kiri, kita Aman nggak? arahkan ke Asas. AC. itu army. ini arming. army. Dia cuman muter baling-baling aja. Kerasa juga ya anginnya Mas. Iya, Kenceng kerasa juga ya? anginnya. Kalau matiin Gimana sama matiin? posisi kayak tadi. Naik jangan-jangan. Bisa juga keluar. Fungsi dari arming itu sendiri apa sih Mas? Untuk menggerakkan motor semua. Oh, untuk mengecek motor itu aja ya. Jadi drone itu memang udah siap terbang tapi nggak terbang beneran. Oke. Pokoknya kalau udah tadi kayak tadi nih, set, nanti kita naikkan ke atas. Ini joysticknya kita ke atasin, Atasin coba Mas. udah otomatis drone terbang. Terbang. Atasin Mas. Janganlah. Telepon masih baru, Bos. Oke, Mas. Oke. Terus Gini aja ya. Mas. apa lagi nih? Di depan ini kayaknya ada kayak tombol R1 R2 nih. Ya, Jadi satu ini dua. untuk drone naik ya. Belum lagi. Ini naik. Hmm. Kalau kita ke kanan, Diputar dia kanan. muter kanan. Oke. Kalau Ke kiri. ke kiri dia muter kiri. Kiri. Oke. Kalau ini turun ya. Turun, Oh, turun. Ketinggian ya berarti ya. Kalau yang Joystick satunya Mas. joystick satunya ini kalau ke atas drone itu maju ke depan, Oke. Oh, kalau maju di belakang dia mundur, Mundur. Ya. kalau di kanan dia drone Goyang. Goyang. Kanan. Oh, geser ke kanan, Oh. geser ke Ini? Kiri. Ke kiri. Kiri. Oke. Sap. Terus kalau yang di dial di belakang ini ada ini ya, Apa, tilt Mas? up tilt down kamera ya. Kalau kita Oh, ke iya ini. Oh, berlawanan arah jarum jam, gimbalnya turun, iya dia tilt up tilt down. Kalau ke arah jarum jam, dia gimbalnya naik. Ditahan. Wah, ini Kalau baru mahal nih, ini Bos. dari sebelah kanan untuk zoom in zoom out kamera. Coba minta tolong Mas contohin. Kan kalau ke kanan zoom, Oke. kalau ke kiri zoom out. Oh ya. Oke. Oke, Oke. siap. Oke. Sap. Kalau ini ada buat nangkep kamera. Kamera. Cek lagi. Minta tolong Ini hadir. dilihatin Saya ke potong. kamera. 1, 2, 3. Asik. Asik. Bisa Kalau ini juga ya. untuk video ya. Kalau pindah ke video. Video. Nah, ini kalau dari kamera, dari mode kamera, pencet sekali dia pindah ke video. Kalau buat record, sekali lagi ketik, klik, ini udah record nih. Oke, yang diklik yang tombol ada titiknya nih. Oh, ada gini sih. Iya. Kalau ini ada logonya juga ini sih. ada modenya ya. Ya. C2 cinematic, dia lebih smooth. Pergerakan drone-nya. drone-nya. Oke. Yang N ini normal, yang S ini sport, dia kencang. Bisa sampai 50 Kilometer per jam. gitu. Wih, kenceng juga ya. Kayak sepeda listrik. Iya, pay balap ya. 50 meter per second. Kencang juga ya ternyata. Di sini ada tombol return to home ya. Kalau memang drone-nya biar balik lagi otomatis Tanpa harus kita operasikan. tanpa kita harus operasi. Oke. Oh ya, itu berarti ya. Ini
Iya ya. Kan udah kadung jauh. Di mana ya drone gua tadi ya? Ini ada mode C, ada custom 1, custom 2. Iya, Kalau itu di apa? seri ini ya. Custom 2 ini buat ini kan nih kalau custom 1 drone kamera tuh langsung Nukik 90 ke bawah. derajat ke bawah. Kadang kan kita perlu ngambil momen yang tahu-tahu langsung ke bawah kan. Oh iya, Ya, kayak Nah, itu pasukan biar berbaris di cepatnya bawah. langsung Iya, kan kayak pasukan baris ini ya. gitu. Kalau mau Oke. langsung ke depan klik sekali lagi. Kalau pakai tilt up tilt down kan kelamaan. Iya. Iya, Nah, iya. pakai. Keburu habis momennya. Kalau yang custom 2 buat kalau ini ada fitur vertical mode lens ya, jadi bisa real. Oke. Oke, berarti. Ini khusus Keren ya. buat ini cocok buat TikTok, TikTok, buat ya. Instagram, gitu-gitu. ya, ya. Cocok. Oke, bagus juga ya. Makanya ini kalau di drone ini jadi sejuta umatnya drone lah. Soalnya ya itu tadi harganya nggak terlalu tinggi kan. Apalagi buat kebutuhan TikTok konten ini lebih masuk akal lah. Iya. Karena bisa jadi nggak perlu croppingan videonya atau fotonya. Kalau Oh, yang sebelum kalau yang di luar ini kan kalau mau ke Instagram atau apa kan harus di crop kan. Iya, harus Otomatis ngurangin resolusi kan kualitasnya. Kalau ini enggak bener-bener real. Misalkan vertikal gini ya 4K ya bener-bener 4K gitu. Sejuta umatnya ya. Emang oh ya, ngomong-ngomong sejuta umat nih, kira-kira berapa sih budget untuk beli drone yang kayak gini nih, Mas? Gas matiin aja guys. Terlalu lama ya. Kalau terlalu lama kenapa emang? Soalnya kalau drone terlalu lama Udah, nyala, Matiin kamera. matiin nggak sudah lepas. Terlalu lama nyala tapi nggak terbang, dia potensi buat overheat, panas ya bisa, tahu-tahu bisa mati. Makanya mendingan kalau udah cek Coba. semua bagus, Oh iya. udah dicek baterai segala macam bagus, mending langsung terbang, jangan kelamaan. Kalau GPS sudah dapat, langsung terbang aja. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong tadi tuh Mas, kira-kira budget untuk mendapatkan drone yang ideal, kira-kira tuh kita harus men-save berapa duit sih untuk menabung? Yang jelas itu kan relatif ya, sesuaikan sama kebutuhan kita lah. Mau buat Kebutuhan. apa, kalau mau buat Oke. konten, kalau mau buat konten pun relatif juga. Kadang orang yang memang duitnya ada beli yang mahal ya kan. Iya. Sesuai kantong dan Sesuai dompet. kantong. Sesuaikan Dan kebutuhan dompet. dan kantong. Kantongnya. Kantongnya ada berapa? Kantongnya ada 4, tapi yang isi 1. Yang mana tuh? Kantong kanan, kantong kiri? Coba tebak. Kayak super deal ya. Oke Mas, makasih banyak ya Mas atas pengalaman dan pengetahuannya buat kita maupun teman-teman yang Teman-teman ada di semua. kamera sana. Ya. Nggak kerasa ya, ini kayaknya udah Jam makan lebih siang. dari 30 Oh, menit. gue kira jam makan siang. Iya. Makasih Berapa, banyak ya Mas. Untuk Gimana Mas obrolan? Lukas? Iya. Seperti kata pepatah, sharing is caring. Ya itu. Oke. Iya, iya dong, iya dong. Kita kan saling berbagi pengalaman. Yang mungkin ingin lebih profesional dalam drone, ya kan Mas? Mending ikut sertifikasi. Sertifikasi seperti yang sudah Mas Gani tadi. Banyak kok itu lembaga pelatihan yang banyak di Indonesia. Ya, karena ternyata sangat kompleks dari segi keamanan, segi untuk lingkungan sekitar, Lingkungan, benar. apalagi untuk ruang lingkup penerbangan kan sangat kompleks sekali kan. Iya. Dan sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan Iya. tadi. Jadi penerbangan drone bukan sekedar main-main, Main-main. tapi harus punya dasar Dan dan pengalaman. pengalaman tadi. Harus Pengalaman punya nomor satu. pengetahuan. Nah, itu Iya, tadi. pengalaman dan supaya pengetahuan. lebih bijak kan. Iya. Kalau kadang kita sering lihat tembus-tembus awan itu. Nah, iya kan. Iya. Benar. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video edukasi dan berbagi pengalaman dari Mas Gani di podcast kita hari Kali ini. ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jangan lupa Dan- kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Bener. Komennya nggak ada teman-teman. komen. Komennya Oh, udah tadi, like, komen, dan subscribe. Oh, iya. Kan 3 kan Mas? Iya iya iya. Iya. Oke teman-teman, dadah. Dadah.